Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kenalkan nama saya Dia Maranatha Sregar dengan NIM 11S24008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kali ini yaitu tentang plug and quick. Di praktikum kali ini kita akan membahas plug and quick way, di mana ini bertujuan untuk kita dapat memahami dan mengimplementasikan Stack and Quick pada bahasa pemrograman Java. Jadi kita pakai bahasa Java. Kita langsung ke kodenya aja langsung. Yang pertama kita masuk ke app.java. Nah, pada bagian kali ini, bentar. Nah, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana program Java yang berfungsi untuk mendemonstrasikan penggunaan Stack and Quick. Nah, Eh, program ini berisi beberapa bagian, yaitu stack dasar, lalu reverse string menggunakan stack, lalu pengecekan lines, parenthesis, lalu sorting pada stack dan queue dasar. Nah, untuk kelas utamanya di sini metode utama untuk menjalankan ini program ini saya tuliskan di sini ada metode main. Di mana metode main ini sendiri yaitu metode pertama yang dijalankan saat dalam program di run. Nah, di sini ada stack dasar. Stack dasar, di mana stack dasar ini sendiri merupakan di sini kita membuat sebuah stack dengan kapasitas 4 Java. Ini videonya 4. Lalu di sini ada perintah push nanti, di mana push ini digunakan untuk menambah data pada stack. Lalu karena stack menggunakan konsep LIFO, last in, first out, uh, last in, first out, maka data terakhir yang masuk akan berada di posisi paling atas. Nah, misalnya ilustrasinya ada satu, dua gitu. Piring pertama, piring kedua. Nah, piring pertama ini merupakan top utamanya gitu. Nah, selanjutnya itu ada stack pop. Ini. Ini perintah pop digunakan untuk menghapus data paling atas dari stack. Lalu eh, untuk reverse stringnya ini sendiri, ini adalah misalnya kita memiliki sebuah string, lalu di sini ada reverse string input. Cara kerjanya ini setiap karakter yang dimasukkan ke stack akan dikeluarkan satu persatu gitu. Karena stack bersifat LIFO, maka urutan stringnya akan terbalik. Misalnya eh, ada nih input kita GN ini GNAYAS, maka ini akan mengeluarkan outputnya itu sayang gitu. SAYANG itu dibalikan dia. Nah, untuk balance parenthesis ini ini maksudnya berfungsi untuk mengecek apakah tanda kurung seimbang atau tidak. Misalnya ini 1, 2, 3 ini adalah seimbang. Maka ini true. Ini tidak seimbang, maka ini false. Kenapa tidak seimbang? Tanda kurung penutupnya ini di sini tidak ada gitu. Maka itu false. Nah, cara kerjanya untuk bagian tanda kurung yang pertama ini push ke stacknya ini. Nah, maka untuk tanda kurung penutupnya ini adalah pop dari stack gitu. Jadi ketika stack kosong di akhir, maka berarti seimbang gitu. Nah, untuk yang berikutnya itu sort stack. Ini di bagian ini kita melakukan sorting data yang ada di dalam stack. Nah, misalnya data awalnya itu adalah 514, maka setelah sort, ini adalah sebelum sortnya. Nah, sesudah sort, maka
data data setelah sortnya itu adalah 145 gitu. Artinya metode sort akan menyusun data yang paling kecil hingga yang ke terbesar. Nah, selanjutnya itu ada kue-kue dasar, di mana ini sendiri digunakan menggunakan konsep FIFO, first in, first out, di mana itu berarti yaitu data yang pertama masuk akan keluar pertama. Nah, untuk kue-kue ini sendiri untuk menambahkan data, sedangkan di kue-kue ini untuk menghapus data paling depan. Nah, misalnya contohnya itu, misalnya yang masuk itu 4 dan 3. Nah, yang keluar duluan itu 4. Yang pertama masuk itu adalah 4 gitu. Yang pertama keluar itu 4 gitu. Jadi perbedaan antara stack dan kue-kue ini sendiri adalah untuk stack itu menggunakan LIFO, sedangkan kue-kue ini FIFO. Di stack itu kita menggunakan push and pop. Kalau di FIFO itu kita menggunakan ini O UE ini dan D, DQ EUW ini. Nah, kalau dari start dia kita akses dari atas, sedangkan kalau dari kue-kue ini kita akses dari depan. Nah, contohnya kalau di kehidupan nyata itu, kalau stack itu seperti misalnya itu tumpukan piring yang diambil selalu yang paling atas. Nah, kalau untuk kue-kue ini seperti antrian, siapa duluan dia yang akan dilayani duluan gitu. Nah, untuk pada program ini sebagai kesimpulannya adalah stack ini kita gunakan untuk proses yang membutuhkan urutan terbalik seperti reverse string dan pengecekan tanda kurung. Nah, untuk kue-kue digunakan untuk proses antrean, di mana program ini kita bisa dapat membantu kita memahami implementasi struktur data stack dan kue-kue dalam Java. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kue-kue, di mana di sini kita fokus ke konsepnya, alur pergerakan datanya, dan fungsi variabelnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi kue-kue berbasis array pada Java. Seperti yang dibilang tadi, kue-kue itu adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar juga, seperti antrian. Nah, yang pertama itu untuk deklarasi atributnya di sini jelas kita tengok. Nah, eh, di mana di sini ada data, ada front, ada rear, size, dan kapasitas. Nah, untuk data ini adalah array yang menyimpan isi kue-kue. Untuk front ini sendiri adalah menunjukkan elemen paling depan, rear ini menunjuk elemen paling belakang, dan size ini jumlah data yang ada dalam kue-kue, sedangkan ini adalah kapasitasnya, maksimum kue-kuenya, gitu. Jadi kue-kue ini tidak pakai geser data atau tapi memakai indeks gitu. Nah, untuk konstruktornya sendiri, di sini kita dapat melihat Java Capacity gitu. Ini sendiri saat saat kue ini dibuat, Java data per name, integer gini, kapasitasnya sama kurang satu gitu. Kenapa ini kapasitas kurang satu? Karena supaya saat kue-kue pertama itu hasilnya kan kembali ke indeks nol gitu. Maka disebut circular kue-kue. Nah, selanjutnya itu ada ingui kue. Ini, di mana langkah-langkahnya ini misalnya is full, ada is full, nih, penuh. Kalau penuh, kita tidak dapat menambah data. Nah, kalau geser secara melingkar, itu ini yang bikin kue-kuenya itu sirkular. Contoh kapasitasnya itu adalah 5, real index 4. Itu tambah satu akan menjadi 5. Maka 5% 5 itu akan kembali ke 0, kembali ke depan lagi gitu. Nah, untuk simpan data, untuk simpan selanjutnya akan disimpan datanya gitu kan. Terus yang selanjutnya itu menghapus data. Nah, atau disebut dengan DQEW. Nah, ini sendiri adalah maksudnya ambil data paling depan lalu front maju satu langkah. Nah, kenapa is empty di sini? Karena kalau tidak ada data, maka kue-kuenya akan kosong gitu. Kenapa is full di sini juga? Karena
Kalau dia jumlah datanya sudah sama dengan kapasitasnya, maka itu akan penuh. Lalu akan di print, print quick-nya. Di sini India is full. Lalu dia akan memprint. Ini maksudnya kenapa tidak dari nol sampai kapasitas? Karena yang dicetak hanya data yang terisi. Cara mengambil datanya itu misalnya Java data front, lalu front place I itu persen capacity. Karena supaya tetap benar walaupun posisi front sudah pindah gitu. Nah, contoh ilustrasinya misalnya pada kapasitas 5, misalnya satu data itu kapasitasnya 5, di awal itu IG-nya itu NP3D4B contohnya. Terus front-nya itu 0, rear-nya itu 4, size-nya itu 0. Maka NQQ-nya itu rear-nya itu harus 0 gitu. Kenapa pakai circular QW? Kalau tidak sirkular, maka ID-nya itu akan R5US1G, maka tidak NQQ lagi itu, agar cepat dianggap penuh padahal masih ada ruang kosong di depannya. Nah, eh, untuk sirkular QQ ini akan membuat memorinya lebih efisien dan tidak perlu lagi terjadi geser datanya. Nah, misalnya nih, sebagai contoh kita bayangkan seperti antrian di loket. Untuk frontnya itu adalah orang paling depan, untuk rearnya itu orang paling belakang. Nah, yang dilayani selalu itu akan yang dari yang baru datang masuk dari belakang. Yang dilayani selalu itu dari depan dan yang baru datang masuk dari belakang gitu. Jadi dia berurutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, untuk sebagai kesimpulannya, untuk kue-kue ini diimplementasikan menggunakan array dengan konsep circular kue-kue, itu seperti antrian tadi, di mana operasi kue-kue ini digunakan untuk menambah data dari belakang, dan di kue-kue ini digunakan untuk menghapus data dari depan. Nah, dengan adanya variabel front, real, dan size, dan kapasitas, pengelolaan data menjadi lebih efisien tanpa perlu menggeser isi array. Nah, keunggulan dari implementasi ini sendiri adalah penggunaan circular indexing dengan operator Morrilus sehingga ruang kosong di array tetap ada, dapat digunakan kembali. Terus selanjutnya kita ke stack. Nah, untuk stack ini sendiri, ini adalah implementasi struktur data stack menggunakan linked list di mana stack bekerja dengan prinsip TIFO, yaitu data yang terakhir masuk akan pertama keluar gitu. Lalu eh, untuk struktur datanya kita dapat di sini node top dan head. Ini artinya untuk top ini sendiri adalah menunjuk ke data yang paling atas, di mana head ini adalah untuk jumlah elemen dalam stack. Karena pakai linked list maka tidak ada di sini, tidak memakai array dan ukuran stack bisa dinamis gitu. Nah, selanjutnya kita node value, node untuk menyimpan data stack. Nah, ini adalah kelas node, di mana setiap node berisi value baru berisi data. Nah, value ini adalah data dan next di sini adalah penunjuk ke node di bawahnya. Misalnya ilustrasinya ini untuk top itu 10, 5, 2. Nah, ini adalah nol, bersifat nol gitu. Nah, untuk konstruktor di sini pada saat stack dibuat, top top itu adalah node pertama head, eh, top itu adalah node pertama, sedangkan head itu sama dengan satu. Artinya stack langsung punya satu isi gitu. Nah, untuk push di sini, untuk wait push di sini, itu artinya menambahkan data. New node, terus itu menambahkan data. Konsepnya data baru selalu ditaruh ke atas gitu. Contohnya push 5 ke stack berisi 2. Maka topnya itu ada 5, maka di data barunya itu 2. Kenapa cepat? Karena tidak perlu geser data, hanya pindah pointer satu. Nah, untuk penghapus data, inilah menghapus data teratas dari stack. Artinya, node paling atas dilepas. Contohnya,
top 5 ke samping 2 gitu. Setelah pop dia, maka yang menjadi topnya itu adalah 2. Kalimat ini dihapus dari atas gitu. Dihapus yang data atasnya. Misalnya data atasnya 2, di bawahnya itu 3, maka untuk topnya itu adalah 3 karena top 2 yang kedua itu tadi udah dihapus gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pick. Dimana ini adalah eh, menampil eh, ini hanya melihat data teratas tanpa menghapus. Kenapa is empty dia? Karena is empty-nya itu Java return hash sama dengan 0. Nah, untuk print stack di sini itu artinya menampilkan dari atas sampai ke bawah gitu. Kenapa? Karena kita mulai dari top, selalu dari top gitu. Nah, selanjutnya itu untuk reverse string. Nah, untuk reverse string ini alurnya itu misalnya yang pertama semua karakter dimasukkan ke dalam stack lalu dikeluarkan satu persatu. Maka karena stacknya itu adalah bersifat LIFO, maka hasilnya terbalik. Contohnya untuk inputnya itu kayak yang tadi SG untuk inputnya itu tadi SG FNAYAS. Nah, terusnya itu adalah ke G dulu, baru ke N, ke A gitu kan. Dibuat satu-satu, baru akan menghasilkan popnya itu sayang. Maka hasilnya itu adalah sayang gitu. Nah, untuk balance-nya, di sini balance parentesisnya itu logikanya. Kalau yang pertama kita menggunakan eh, seperti tadi, di sini tanda kurung tadi ya, tanda kurung yang pertama tadi yang saya jelaskan itu untuk tanda kurung pertama itu buka kurungnya itu adalah push, kalau ketemu ke tutup kurung maka itu pop. Nah, kalau saat ketemu tutup kurung saat stuck kosong maka itu tidak seimbang. Nah, kalau akhir programnya stuck kosong maka itu adalah seimbang gitu. Nah, digunakan Stockman itu konsepnya untuk menyusun kartu. Misalnya 514 langkahnya itu ke pertama itu kita ambil dari stack utama, masukkan ke stack bantu secara berurut. Kalau lebih kecil, balikan dulu ke stack utamanya. Maka hasil akhir dari 514 tadi adalah 145. Kita mengurutkan dari angka terkecil sampai terbesar gitu. Nah, untuk kelebihan linked list ini untuk stack itu dibandingkan array, untuk link list sendiri itu lebih dinamis, tidak perlu resize, dan push itu 0 kali 1. Kalau untuk array itu fix, lalu bisa overflow dan push bisa mahal gitu. Nah, eh untuk analoginya, lebih singkatnya, untuk lebih gampang dipahami itu seperti tumpukan buku, stacknya seperti tumpukan buku. Buku terakhir yang di atas, yang terakhir yang ditaruh di atas adalah buku pertama yang diambil. Biasanya gitu kan. Buku paling atas itu adalah buku yang pertama diambil. Sama juga kayak piring tadi, kalau misalnya piring atas itu selalu diambil. Nggak mungkin kan piring yang di bawah diambil. Itu akan sangat merumitkan orang yang mengambil itu gitu. Nah, untuk kesimpulan untuk stack.java ini sendiri, stack ini menggunakan linked list sehingga bersifat dinamis dan efisien dalam operasi push dan pop. Nah, selain operasi dasar, stack juga digunakan untuk membalik string, lalu mengecek keseimbangan tanda kurung dan melakukan sorting data. Nah, selanjutnya kita masuk ke apptest.java. Ini sendiri adalah unit tes untuk menguji apakah program berjalan dengan benar menggunakan JUnit. Program ini tadi. Jadi, untuk extend text just case ini adalah kelas yang untuk kelas pengujian. Nah, untuk konstruktor di sini itu untuk digunakan untuk memberi nama pada tes yang dijalankan. Nah, di sini ada metodenya. Untuk metodenya sendiri, ini metode. Ah, ini fungsinya mengumpulkan semua metode tes dalam kelas ini lalu supaya bisa dijalankan bersamaan. Stacknya bisa dijalankan bersamaan. Nah, untuk tes case di sini itu adalah untuk metode pengujian. Jadi asserted
Asas true-true di sini adalah untuk tes selalu berhasil untuk me- mengatakan bahwa tes itu selalu berhasil dan hanya untuk memastikan sistem testing berjalan dengan baik. Nah, sebagai kesimpulannya, kelas app.java ini sendiri, kelas tes.java ini sendiri adalah unit tes berbasis JUnit yang digunakan untuk menjalankan pengujian otomatis. Nah, saat ini pengujiannya masih berupa assert true, sehingga hanya memastikan framework testingnya berjalan, belum menguji fungsi program secara spesifik. Nah, ini merupakan target-target yang sudah dijalankannya. Kita bisa ML. Kok nggak ada ya? Oh, timeline servernya saya belum saya download. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.